Pertunjukan dimulai dengan beberapa letusan bawah air, tampaknya melepaskan entitas tersembunyi ke permukaan. Kita melihat sebuah kilang minyak bernama Kinloch Bravo di tengah lautan. Banyak pekerja telah berada di sana selama berbulan-bulan dan akhirnya mereka pulang. Kita kemudian melihat seorang karyawan konyol bernama Buzz yang sedang bermain video game dan sangat antusias untuk naik helikopter pulang. Beberapa saat kemudian, manajer rig lepas pantai itu yaitu Magnus menerima telepon dari atasannya. Dia diberitahu bahwa kegagalan daya telah menunda kedatangan helikopter, membuat mereka terjebak sementara waktu. Magnus kesal dan bertanya kapan mereka akan menjemput karyawannya. Tetapi sebelum dia mendapatkan jawaban, telepon tiba-tiba terputus. Sementara itu, seluruh sistem komunikasi di lokasi mati, membuat mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Ini sangat cocok bagi Buzz yang hanya ingin bermain video game. Setelah ini, Magnus mengadakan pertemuan dan mengumumkan bahwa helikopter tidak akan datang untuk menjemput mereka saat ini. Hal ini membuat semua orang sangat khawatir. Salah satu pria tua bernama Hutton sangat sulit diatur dan menuntut untuk tahu kapan mereka akan pulang. Dia mulai mencerca Magnus atas semua masalah mereka. Tiba-tiba listrik mati, menyebabkan kepanikan di antara semua orang. Petugas komunikasi bernama Fulmer menuju ke ruang daya dan menemukan bahwa semua generator tiba-tiba berhenti bekerja tanpa ada opsi lain. Jadi saat itu, kru harus mengandalkan baterai cadangan sementara waktu. Magnus khawatir dan mencoba menghubungi kapal penyelamat hanya untuk menemukan bahwa radio juga mati. Tak lama setelah itu, seluruh rig mulai bergetar hebat. Modul produksi mulai terbakar. Magnus lalu memerintahkan modul itu segera dimatikan. Ilmuwan di atas kapal tersebut bernama Rose menolak karena kuota mereka belum terpenuhi dan hal itu bisa merugikan perusahaan secara finansial. Namun, Magnus menjawab bahwa keselamatan karyawan lebih penting baginya daripada keuangan perusahaan. Sikap moral yang mengejutkan, Magnus pasti akan mati. Serangkaian getaran kuat lainnya mengguncang area tersebut. Kelompok itu kemudian melihat gelombang kabut tebal mendekat dengan cepat. Mengetahui bahwa tidak ada helikopter yang akan datang untuk mereka dalam kabut begini, para pekerja kemudian kembali ke dalam karena tidak mungkin menavigasi sekoci dalam cuaca seperti itu. Setelah itu, Magnus memutuskan bahwa satu-satunya cara mereka bisa bertahan adalah dengan membangun komunikasi. Oleh karena itu, dia menugaskan Fulmer untuk memeriksa menara radio dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dia memutuskan untuk mengirim Buzz juga, meskipun dia agak tidak berpengalaman. Setelah beberapa saat, Hutton tiba dan memperingatkan Magnus bahwa memanjat menara radio terlalu berbahaya. Tetapi Magnus bersikeras bahwa tidak ada pilihan lain. Hutton juga memberitahu Buzz bahwa dia tidak harus pergi, tetapi Buzz percaya dia bisa mendapatkan kembali tempatnya di helikopter dengan ini. Magnus menawarkan untuk memberinya tempat jika dia berhasil memperbaikinya. Setelah ini, Buzz memanjat tangga dengan Fulmer mengikutinya dari dekat. Pada satu titik, dia gugup dan tidak bisa melihat Fulmer di bawahnya. Dia kemudian terkejut oleh seekor burung dan hampir jatuh, tetapi diselamatkan oleh tali pengamannya. Kemudian, sementara Fulmer bekerja pada peralatan, Buzz mulai mengejeknya, mengklaim bahwa dia tersingkir dari tempat di helikopter karena dia berkencan dengan Rose. Dia kemudian menghina Fulmer, menyarankan bahwa mendekati Rose tidak akan membantu dalam jangka panjang karena dia akan naik jabatan, sementara dia akan ditinggalkan sendirian lagi. Film ini guys, sepertinya mencoba menggambarkan para gamer sebagai lelaki sialan yang tidak benar. Mendengar ini, Fulmer marah dan mendorong Buzz ke rel, meminta dia untuk diam. Setelah peralatan berfungsi, duo ini siap untuk pergi. Buzz secara tidak sengaja menjatuhkan voltmeter, tetapi Fulmer yang marah meninggalkannya dan melanjutkan untuk turun. Sementara itu, Magnus dan Hutton berdiri di bawah menara radio, berdebat satu sama lain. Tiba-tiba mereka terkejut ketika tubuh Buzz jatuh ke tanah. Magnus memanggil bantuan dan Rose yang khawatir bergegas ke tempat itu. Dia tampak lega melihat Fulmer masih berdiri. Fulmer kemudian menjelaskan bahwa Buzz sedang turun setelahnya, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah itu, seorang medis bernama Shi mengklaim bahwa Buzz perlu dipindahkan ke rumah sakit di daratan karena cederanya bersifat internal.
Hutton menuntut dia diperbaiki, tetapi Shi berkeras bahwa dia hanya bisa menstabilkannya dan membuatnya nyaman sampai dia bisa dipindahkan. Mendengar ini, Hutton yang marah mulai memukul benda-benda di ruangan sebelum keluar dengan marah. Di ruang kontrol, Fulmer mencoba menghubungi penjaga pantai, tetapi tidak ada jawaban. Ketika Rose datang untuk menemuinya, dia mengaku merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Buzz. Dia lalu menghiburnya dan menyatakan bahwa dia seharusnya melihatnya datang karena Buzz sudah terpleset saat naik. Fulmer memberitahunya bahwa sebelum kecelakaan itu mereka bertengkar karena Buzz berbicara buruk tentang hubungan mereka. Mendengar ini, Rose menciumnya dan meyakinkannya bahwa kecelakaan Buzz bukanlah salahnya. Dia sama sekali tidak mencurigakan. Kemudian ketika Shi keluar dari kamar mandi, dia tiba-tiba diserang oleh Hutton yang marah. Dia mulai mencekiknya dan menuntut agar Buzz sembuh dengan cara apapun. Kat yang merupakan medis tentara dengan cepat menjepit pria agresif itu dan meninggalkannya di lantai. Sementara itu, di ruang medis, Buzz perlahan sadar dan melihat visi tentang apa yang terjadi di bawah air yang ditunjukkan dalam adegan pertama. Kemudian, Hutton bergegas menemui Magnus dan menyalahkannya atas insiden itu. Dia menuntut agar Magnus menghubungi Angkatan Laut atau melakukan apapun untuk mendapatkan helikopter. Tetapi Magnus menyadari bahwa tidak ada gunanya berdebat dengannya, jadi dia diam-diam keluar dari ruangan. Setelah itu, Hutton mulai memeriksa dokumen-dokumen Magnus dan menemukan file rahasia. Setelah beberapa waktu, Hutton tiba di helipad dan membuat keributan besar. Dia mengumpulkan semua pekerja dan mengklaim bahwa Magnus menyimpan rahasia besar dan membuat alasan tentang kabut dan cuaca buruk. Dia menuduh Magnus mengirim Buzz ke menara karena dia takut akan sesuatu. Hutton mendesaknya untuk mulai mengatakan yang sebenarnya sebelum dia menunjukkan file rahasia. Tidak punya pilihan lain, Magnus melangkah maju dan memberitahu semua orang bahwa perusahaan mereka berencana menonaktifkan seluruh ladang Kinlock dan memberhentikan setiap karyawan. Mereka tidak ingin dia mengungkapkan ini, khawatir pada karyawan akan mulai berhenti sebelum proses penonaktifan selesai. Magnus mengatakan prioritasnya sekarang adalah mengembalikan mereka ke rumah, dan itulah yang akan dia lakukan. Sebelum para pekerja yang terkejut dapat memproses informasi tersebut, partikel-partikel kecil mulai jatuh dari langit yang tampak seperti salju, tapi sebenarnya itu adalah abu. Saat itu juga, Buzz yang terluka muncul dan mengejutkan mereka dengan tubuhnya yang sebelumnya patah secara ajaib sembuh. Dia tampak terganggu, jadi para pekerja bergegas membantunya dan memberinya jaket. Buzz kemudian mengklaim bahwa sudah terlambat karena semuanya sedang dimulai. Dia kemudian kehilangan kesadaran lagi, sehingga para pekerja membawanya ke ruang medis. Tak lama setelah dia sadar dan menemukan dirinya di tandu, Rose menanyakan apa yang dia katakan di helipad, tetapi Buzz mengklaim bahwa dia tidak ingat. Dia hanya menyatakan bahwa ada sesuatu di kabut dan bahwa dia mendengar suara-suara di kepalanya. Lalu mencoba mengambil sampel darah darinya yang membuatnya marah. Dia menjadi agresif dan menolak untuk bekerja sama, tetapi para perempuan menahannya dan berhasil mengambil darahnya. Pada titik ini, Buzz tampak ketakutan dan mengklaim bahwa gelombang besar sedang dalam perjalanan. Setelah yang lain pergi, dia memeriksa lukanya dan menemukan beberapa benda berkilau yang tampaknya mempercepat proses penyembuhan. Di luar ruang kontrol, tim memperhatikan cahaya yang berkedip dari bawah. Seorang pekerja bernama Lek keluar dan mengenalinya sebagai kode Morse yang dikirim oleh kapal siaga. Kru kemudian menyadari bahwa pesan tersebut adalah permintaan bantuan yang berulang kali. Magnus menginstruksikan Fulmer untuk menanggapi pesan tersebut dengan menyalakan lampu di dek untuk menjalin komunikasi dengan kru kapal. Sementara itu, kita melihat bahwa Hutton dikurung di sebuah ruangan untuk mencegahnya menyebabkan gangguan lebih lanjut. Di ruang medis, Buzz menemukan bahwa luka-lukanya sudah sembuh secara ajaib. Ketika dia melihat dirinya di cermin, dia melihat visi tentang rig yang hancur. Dia kemudian meninggalkan ruangan dan berganti pakaian. Tiba-tiba dia mengalami sakit kepala hebat dan gigi emasnya jatuh.
Kemudian, para atasan sedang membahas penonaktifan ketika Kat bergegas untuk masuk memberitahu mereka bahwa Bas hilang. Sementara itu, seorang karyawan tua bernama Alwin menemukan Bas di sebuah kabin, menggambar simbol aneh di jendela, dan mengoceh tentang sesuatu. Alwin bertanya apa yang terjadi, dan Bas menjelaskan bahwa kepalanya penuh dengan suara dan bahwa dia seharusnya tidak selamat dari kecelakaan itu. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mulai berkedip, dan dia mengalami visi menakutkan lainnya, menyebabkan dia melarikan diri. Di tempat lain, Lek kedinginan dan perlu menghangatkan diri. Jadi dia menyelinap ke klinik Kat dan meminum alkohol gosok. Dia kemudian masuk ke kamar mandi, tetapi tak lama kemudian seluruh tubuhnya mulai sakit. Tato di dadanya mulai memudar dan matanya, telapak tangan, serta tubuhnya mulai berdarah. Lek menjerit kesakitan saat darah terus mengalir melalui pori-porinya. Beberapa saat kemudian, seorang karyawan datang untuk mengantar makan malam kepada Lek, tetapi kemudian menemukannya tewas di kamar mandi. Dia segera memberitahu atasannya yang terkejut dengan situasi tersebut. Kat mencoba menentukan penyebab kematian tetapi tidak berhasil, jadi dia menyimpulkan bahwa dia meninggal karena kehilangan banyak darah. Saat itu juga, seorang pekerja mendekati mereka dan menunjukkan gigi emas Bas. Rose berspekulasi bahwa mereka yang terpapar abu di udara telah terinfeksi zat tersebut. Dia menyatakan bahwa zat tersebut menghilangkan kotoran dari tubuh. Hal ini menjelaskan mengapa tambalan gigi Bas lepas dan mengapa tato Lek terkelupas. Beberapa saat kemudian, mereka melihat cahaya asing di luar yang tidak tampak berasal dari kapal. Alwin dan Fulmer bekerja sama untuk menyelidiki, dan selama waktu ini Fulmer secara tidak sengaja melukai tangannya. Sementara itu, Hutton berhasil melarikan diri dari kamarnya dan mulai berkeliaran di lorong, bertekad untuk menemukan jalan keluar. Dia menuju ruang komunikasi dan mengirimkan sinyal SOS ke kapal siaga. Namun, ternyata itu adalah kesalahan besar karena jarak pandang nol bisa menyebabkan kapal siaga menabrak rig. Tak lama kemudian, Magnus mengetahui hal ini dan bergegas ke ruang kontrol bersama karyawan lainnya. Melihat kekacauan yang disebabkan oleh Hutton, Fulmer marah dan keduanya hampir bertengkar. Namun Magnus campur tangan dan memerintahkan mereka untuk fokus pada situasi yang ada. Dia ingin mereka mengirim pesan ke kapal untuk mengoreksi arahnya. Pengumuman kemudian dibuat untuk seluruh kru, memberitahu mereka untuk kembali ke platform dan tetap di sana sampai ada instruksi lebih lanjut. Sementara itu, Alwin menemukan Bas di bagian bawah dek dan merasa khawatir terhadapnya. Dia dengan cepat mendekati Bas dan memohon padanya untuk kembali. Namun Bas menolak, mengatakan bahwa dia ingin melihat makhluk air yang menyebabkan semua ini. Alwin kemudian mendekat, tetapi Bas menjadi agresif dan mulai mencekiknya. Kemudian dia mulai meludahkan air ke mulut Alwin dengan cara yang menjijikan. Tetapi sebelum dia bisa membunuh pria malang itu, seseorang tiba di sana, menyebabkan Bas melarikan diri. Setelah itu, Alwin pingsan di tanah. Magnus dan karyawan lainnya bergegas menolongnya dan mencoba menyadarkannya, tetapi upaya mereka sia-sia. Kat memeriksanya dan menyimpulkan bahwa Alwin tampaknya meninggal karena tenggelam, yang tidak mungkin terjadi. Tertegun oleh pemandangan tersebut, Magnus menangis dan merasa bersalah karena dua karyawannya meninggal pada hari yang sama dan dia tidak bisa melakukan apapun. Di sisi lain, Rose melakukan eksperimen dengan abu untuk lebih memahami reaktivitasnya dengan berbagai bahan. Kemudian dia bertemu Magnus dan mengungkapkan bahwa zat tersebut bukan abu, melainkan organisme hidup seperti parasit. Organisme ini menyusup ke inang dan menghilangkan kotoran darinya. Dia mengklaim bahwa orang dengan cedera atau yang telah terpapar abu dalam waktu lama lebih rentan terhadap partikel-partikel ini. Adegan kemudian beralih ke Fulmer yang cemas memeriksa tangannya yang terluka dan kemudian ke Bas yang menatap air dengan aneh. Subscribe untuk video lainnya seperti ini, nyalakan notifikasi dan beri like untuk membantu channel ini. Terima kasih sudah menonton.